Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Alfariski dengan NIM 12129000006. Saya Muhammad Zaki Alfaik dengan NIM 121290004. Saya Sabran Walidin Halim dengan NIM 12129000014. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis mekanika bahan pada struktur jembatan beton prategangan sederhana. Pendahuluan. 1. Definisi beton prategang, yaitu teknik memperkenalkan gaya tekan awal pada struktur sebelum menerima beban layan. Tujuan agar beton tidak mengalami tarik atau hanya mengalami tarik kecil saat beroperasi. 2. Keunggulan dibanding beton biasa, yaitu memanfaatkan bahan lebih efisien, mengurangi retak akibat tarik, bentuk penampang lebih ramping namun kuat menahan beban besar, jangkauan bentang lebih jauh untuk berat sendiri yang sama. Selanjutnya yaitu konsep dasar mekanika beton prategang. Prinsip dasarnya yaitu gaya prategang, yaitu P, gaya tarik pada kabel baja yang diteruskan menjadi gaya tekan pada beton. 2. Eksentrisitas atau E, yaitu jarak titik kerja gaya prategang terhadap pusat berat penampang. 3. Inti penampang atau kernel, yaitu area di mana gaya aksial boleh bekerja tanpa menimbulkan tegangan tarik. Dan berikut rumusan dasar prategang. Bisa dipahami dengan foto berikut. Lalu selanjutnya ada bahan dan sifat mekanik. 1. Beton. Kuat tekan, kemampuan menahan beban tekan. Modulus elastisitas. Sifat kekakuan bahan. Rangkap dalam kurung creep dan susut dalam kurung shrinkage. Perubahan bentuk akibat waktu dan kelambatan yang mempengaruhi hilangnya gaya prategang. 2. Baja prategang. Kuat tarik tinggi, jauh lebih tinggi dari baja tulangan biasa. Modulus elastisitas. Lalu yang terakhir ada relaksasi, penurunan tegangan pada baja jika panjangnya dijaga tetap. Selanjutnya sistem prategang. 1. Pratarik dalam kurung pretensioning, yaitu baja ditarik dulu sebelum beton dicor. Setelah beton keras, gaya ditransfer melalui lekatan dalam kurung bond. Cocok untuk elemen fabrikasi dalam kurung prefabrikasi. Yang kedua, pasca tarik dalam kurung post tensioning. Beton dicor lebih dulu dengan saluran dalam kurung dak kosong. Setelah keras, baja dimasukkan dan ditarik lalu dikunci dalam kurung anchorage. Selanjutnya yaitu analisis pembebanan. Jenis beban yang bekerja. 1. Beban mati atau DL. Berat sendiri gelagar, lantai kendaraan, pagar. Yang kedua beban hidup atau double L, yaitu beban kendaraan, beban penjalan kaki. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu gaya prategang atau P, yaitu gaya internal yang sengaja dimasukkan. Nah, berikutnya itu analisis momen akibat beban mati dan momen akibat beban hidup. Lalu selanjutnya analisis tegangan kondisi pelayanan. Tujuan memastikan tidak ada tegangan tarik atau masih dalam batas izin. 1. Saat transfer dalam kurung awal, hanya ada gaya prategang dan berat sendiri. 2. Saat pembebanan akhir, efek rangkap dan susut sudah terjadi dalam kurung hilang tegangan. Semua beban bekerja. Lalu yang terakhir, cek serat atas dan bawah harus aman. Analisis kekuatan ultimate. Meskipun beton prategang didesain berdasarkan tegangan layan, tetap harus dicek kekuatan akhirnya. Kapasitas momen nominal dalam kurung MN, yaitu menghitung kedalaman blok tekan beton dalam kurung A.
Selanjutnya menghitung gaya dalam pola baja prategang. Selanjutnya kontrol lendutan. Kontrol lendutan pada beton prategang memiliki karakteristik melengkung ke atas atau camber. Camber yaitu lendutan ke atas akibat gaya prategang. Dan defleksi. Defleksi yaitu lendutan ke bawah akibat beban. Berikut analisis yang bisa kami sampaikan yaitu seperti di gambar. Selanjutnya ada studi kasus sederhana data bentang jembatan 12 meter, tipenya gelagar 1 prategang, mutu beton K 500, mutu kabel 1860 MPa. Hasil analisis singkat, penempatan kabel di bawah memberikan momen lawan efektif. Tegangan pada serat bawah tetap tekan atau nol saat beban maksimum bekerja. Struktur mampu menahan beban rencana tanpa retak. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. 1. Prinsip utama beton prategang adalah memanfaatkan gaya tekan awal untuk menetralkan gaya tarik akibat beban. Lalu yang kedua, analisis mekanika meliputi kontrol tegangan, kekuatan, ultimate, dan lendutan. Yang terakhir, beton prategang sangat efisien untuk struktur jembatan karena lebih ringan, lebih kuat, dan lebih awet terhadap retak dibanding beton bertulang konvensional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.